Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bermajlis lagi di rumah di antara rumah-rumah Allah ini yang insya Allah akan melahirkan ketenangan hati, ketentraman jiwa, rahmat Allah, perlindungan dari malaikat, dan panjenengan semua, kita semua mendapatkan doa-doa mereka. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Kalau ditinjau dari sisi akidah, maka majelis ilmu itu jauh lebih utama daripada mendatangi makam-makam orang yang gak jelas. Bahkan di satu video itu saya melihat sejumlah kaum muslimin, laki-laki khususnya, ada yang muda, ada yang tua, dipimpin oleh tokohnya, itu meminta kepada kuburan itu membuat bait-bait ujian kepada penghuni makamnya. Ya Habib Muhsin, anta imamuna, wahai Habib Muhsin, engkau imam kami. Sampai di situ mungkin masih bisa diterima, artinya ya terserah kamu lah nek mau anggap dia imamnya gitu. Tapi pada kalimat yang kedua, ya Habib Muhsin, ikdi hajatina, wahai Habib Muhsin, tunaikan atau selesaikan atau penuhi hajat-hajat kami. Nah, disitulah hakikat kesyirikan ya. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, daripada mengikuti acara-acara ziarah seperti itu yang pada akhirnya mengucapkan kalimat-kalimat yang mungkin kita panjenengan tidak tahu itu artinya nopo. Bahkan tadi saya contohkan itu malah kalimat yang sangat salah, bahkan fatal salahnya. Maka yang paling aman di majelis ilmu ngeten iki. Jelas hadisnya nggih bahwasanya Allah menyebut nama-nama orang yang hadir di majelis ilmu di sekitar malaikat yang ada di dekatnya sana, lalu mereka mendoakan Allahumma ighfir lahum warhamhum. Belum lagi ikan-ikan yang di air, mereka semua mendoakan orang-orang yang bermajelis ilmu. Dan saya pernah mengumpulkan keutamaan majelis ilmu niku 100 lebih, 100 dalil pendapat kumpul 100 lebih. Sampai 114 niku dari rampung nang pinten. Ini dari nate kalau sampaikan di mana-mana karena terlalu panjang. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kalau disuwun sama Pak Fandi untuk menyampaikan tentang tarhib Ramadan. Atas materinya tauhid tadi saya singgung sedikit tadi. Kemudian kita lanjutkan tentang tauhid tarhib Ramadan. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, ditunggu-tunggu oleh setiap muslim sejati. Muslim yang beneran, boten muslim pengakuan KTP Islam yang ratau sholat, boten, yang benar-benar Islam. Namun tidak semua orang dapat memanfaatkan bulan ini dengan baik. Artinya ada yang berpuasa tapi tidak maksimal mendapatkan balasannya. Ada yang mendapatkan ampunan, berarti dia orang berhasil. Tapi ada juga yang mendapatkan kerugian dan penyesalan. Sehingga nanti dalam bab penyambutan Ramadan itu ada namanya tarhib sama tarhib. Tarhib itu menceritakan tentang keutamaan-keutamaan bulan Ramadan agar yang mendengar itu semangat menghadapi bulan Ramadan. Kalau tarhib itu menceritakan tentang ancaman-ancaman, menyampaikan tentang ancaman siksa bahaya agar orangnya takut untuk tidak memaksimalkan Ramadan. Sehingga dua metode ini ada di dalam agama kita, targhib sama tarhib. Nanti dalam kitab yang lain ulama itu membuat penggambaran kalau kita itu beribadah maka diusahakan motivasinya niku kayak angsa atau kayak burung. Maksudnya pripun? Niku enten dase, enten kepalanya. Nah, kepalanya itu namanya mahabbah, rasa cinta.
Nah, orang yang kemudian mendapati di dalam hatinya penuh cinta atas perintah Tuhannya, perintah Rabbnya Allah Subhanahu wa taala, maka mau nggak mau dia hanya akan menghadapi satu hal ketika menjalankan ibadah, yaitu seneng, remen. Tapi kalau sudah tidak cinta, anyel. Dan kita sudah sepakat kalau yang namanya puasa atau ibadah yang lainnya itu bukan perkara yang mudah, rekoso. Pasti ada perjuangan. Jangan masjid pun melampah, enten naik motor, enten sing melampahnya juga sudah susah. Nah, mulai puasa kan, dengan tidak makan, tidak minum. Nah, mulai yang sudah puasa tapi kerjanya keras lagi, gitu kan, melak segala macam gitu kan. Nah, maka ketika sudah tidak cinta, maka itu susah, berat. Tapi kalau cinta, berat atau dilambai. Maka kepalanya itu cinta. Nah, sayap kanannya itu yang disebut dengan ar-roja, pengarep-arep. Punya arep-arep napa kita puasa? Pengharapannya ya tadi surga. Maka untuk berharap surga, ya kita disitulah targhib, termotivasi. Nah, motivasinya apa nih? Oke, hadisnya iki ayate gitu. Nah, kemudian yang sebelah kiri, sayap kirinya itu namanya khauf, takut. Takut ini muncul karena kita tahu ilmunya tentang tarhib. Ancamannya apa sih? Aku nggak puasa. Makanya orang yang bisa menggabungkan tiga hal ini itu ibadah niku ringan, Pak. Mau ibadah apapun ringan. Tapi kalau kemudian tidak paham skema ini, maka buat dikasih tahu dari arah manapun ya tidak akan masuk, tidak akan mempan. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka metode ini yaitu tarhib, ini juga metode yang penting dalam Islam untuk menggerakkan hati yang lalai dan membangunkan jiwa yang tidur agar semangat dalam berpuasa. Sehingga Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan bahas ini agar menjadi pengingat buat kita untuk tidak termasuk orang-orang yang merugi. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam beberapa riwayat tentang bahayanya atau ancaman bagi mereka yang menyia-nyiakan Ramadan. Yang pertama, Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Nabi bersabda, "Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan fansalakha qabla ayyughfara lahu." Celakalah atau terhinalah orang yang memasuki bulan Ramadan kemudian sebelum Ramadan itu kemudian berlalu dan dia belum diampuni dosanya. Nah, terus dia dikasih hidup, ketemu dengan Ramadan, beraktivitas di bulan Ramadan sebagai orang beriman. Nah, orang kafir ya biarin aja. Nah, orang beriman tapi kok sampai hidup sampai Idul Fitri kok enggak diampuni, maka rugi. Ibaratnya dengan jagong nyumbang terus metu suguh jenengan mboten dahar yo rugi. Nah, mulai enten piyai niku, wah aku nek wis ngetokke 100 yo kudu ngajak anak bojo sak anak-anak kabeh tak jak. Soale wong siji hitungane 20, dadi nek ngomong 100 ya kudu wong 5. Ora gelem rugi. Enten piyai ngoten niku enten. Mboten rawuh niki. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ramadan datang, padahal Ramadan itu ibaratnya niku hari besarnya dalam Islam, hari besar dalam artian ibadah besar kita, bulan besar kita, bulan agung kita dengan berbagai macam keutamaan. Sampai dek wau niku kula kan damel jadwal teng kantor niku kan, teng kantor niku bos kula niku ya pun sepuh terus pengene nggih enten materi agama teng kantor mboten ngurusi donya wae. Gawekno jadwal Mas, engko anggar jam 1 kan biasanya istirahat mangan, iki ora to. Jadwale kultum. Kula damel jadwal kultum sebulan niku. Niku judule Ramadan adalah bulan titik-titik. Titik-titik niku mengke enten 20 sampai 30 judul. Ramadan adalah bulan ampunan, Ramadan adalah bulan rahmat, Ramadan adalah bulan terbebas dari siksa api neraka, Ramadan adalah bulan kebaikan pada sesama, bla 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 sampai bawah. Makanya niku cara kita hidup sehari-hari niku nggih niku ajang kita punya gawe besar itu loh. Nah, kok sampai kemudian endingnya nek wong
datang di nikahan itu kan endingnya bahagia toh. Dan ini endingnya adalah ampunan. Harapannya seperti itu. Kok enggak? Kata Nabi, rogima anfu. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah, Al-Imam Al-Munawi mengatakan rogima anfu ai lasiko birrogomi wa huwa turab. Makna atau arti rogima anfu itu hidungnya nemplek dan lemah, nyungsep. Kemudian wa huwa kinayatun anidulli wal khaybati wal hirmani, dan itu pengibaratan kinayah untuk kehinaan, kekecewaan dan penghalangan dari kebaikan. Artinya rogima anfun itu sebuah istilah yang menunjukkan bahasanya kowe iki wong sio-sio gitu, wong rendah gitu. Nek sampai kemudian Ramadan datang kok kamu tidak dapat ampunan, rugi pol gitu. Cara bakul niku buru-buru untung gitu. Sudah modalnya habis gitu kan, tokonya kebakaran pisan gitu. Jadi nggak bisa bangkit lagi karena sudah habis-habisan. Terus semuanya ternyata modal ngutang gitu. Jadi masih nanggung utang, jadi bangkrut pol gitu. Wal makna anna man adraka Ramadan wa lam yughfar lahu faqad khaba wa khasira khusranan adiman. Dan maknanya adalah orang itu kok sampai masuk Ramadan pulang atau keluar dari Ramadan enggak diampuni, maka maknanya adalah ya siapa yang dapat Ramadan dan tidak diampuni lah itulah orang yang khaba, orang yang rugi, orang yang kecewa, wa khasira, orang yang rugi, khusranan adiman, dengan rugi yang sangat besar. Bangkrut, terus sudah tidak laku, kebakaran, cek nanggung utang, udah gitu sakit lagi gitu kan, karena kebakaran. Dan kebakaran mau menyelamatkan hartanya nggak dapat, malah kebruan kiosnya, akhirnya melu kebakar gitu kan, sudah luar dalam lahir batin kena. Niku nek saged ngrumangsa. Nah, ning karena bahasa rogima anfu niki biasanya urusan hati. Nah, disitulah banyak orang tidak rumongso. Tapi nah yang tadi saya ibaratkan, niku kelihatan bondone hilang kan wonten, tokone kobong, orangnya kebakar, kelihatan kroso. Makanya nanti kalau orangnya itu merasa kayak rahmat Allah sudah selesai, kadang orang-orang yang seperti itu putus asa, kita bunuh diri, naudzubillah. Nah tapi orang-orang yang Ramadan lewat begitu aja tidak merasa, karena ini urusan hati Pak Bu. Sehingga hatinya itu kalau sudah keras ya serang rumongso ngefek, ra ngefek. Wong liya poso itu jeke nongkrong ten angkringan nggih mboten ngaruh. Semanten ugi ngapunten, piyai yang dodolan angkringan, godheke poso ya tetap buka. Harusnya ketika kita seorang muslim di bulan Ramadan, kita jualan makanan, ditutup riyen gitu. Tapi aku ra entuk dit Mas, mang bikak pas sahur kali pas buka. Ampun siang-siang. Karena kadang niku nggih enten piyai niku jane awale ya poso, tapi ningali angkringan buka dan melipir. Tuku es teh. Engko tekan omah tekai bojone, "Cek poso, Pak." "Ijik lah, mosok aku ora poso." Padahal pun muka, naudzubillah ya. Li'anna Ramadan. Kenapa kok kemudian dia dikatakan khosira khusranan adima? Khosira khusranan adima, rugi dengan rugi yang besar, bangkrut, kurut. Nah, kenapa kok dikatakan seperti itu? Li'anna Ramadan mausimul maghfirah. Ramadan itu bulan ampunan, musimnya ampunan. Ampunan didomke cara ten ewuh-ewuh. Niki sop niku didomke kok jenengan mboten kersa niku pripun gitu. Niki napa snack didomke kok jenengan mboten kersa niku pripun. Nasi rames niku didomke jenengan mboten usah rebutan niki judule piring terbang mboten standing party kok jenengan mboten kersa pripun. Barang ditangleti jawabane, "Lah untuk loro Mas, bolonge langsung 5." Niku nek ngobrol kalih kula nggih kula sanjangi nek ngoten mboten samriki mawon, Pak. Ndalem mawon eman-eman ningali wong mangan. Makanya Bapak Ibu rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Warahmah, dan ada rahmat juga, ada kebaikan yang Allah sebarkan, tebarkan nggih. Jenengan mlampah ten masjid dapat kebaikan, jenengan buka Al-Qur'an dapat kebaikan. Sampai tadi terkait dengan sholawat yang aneh-aneh tadi, yang dibikin-bikin tadi, gubahan-gubahan syair-syair pujian pada orang yang dianggap alim tadi, dianggap soleh tadi,
niku jenengan harus tahu artinya nek mau membaca ngoten niku. Sholawat nariyah, sholawat badr, sholawat nomle, sholawat macam-macam niku. Kalau nganti nanti ajeng bahas satu-satu niku kok akeh men yo nganti 40-an Pak sholawat ngoten niku. Jenengan wajib tahu artinya nek pengen melafadzkan itu semua. Kenapa? Nek sampai salah jenengan tanggung jawab ten akhirat. Tapi terkait Quran, Nabi mengatakan fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Quran itu perkataan yang paling benar, ucapan yang paling benar. Ucapan sinten? Firman Allah tentunya. Nah, karena paling benar maka jenengan baca sak baca-bacanya, bika sak bika-bika tengah dimulai dari depan boleh, tengah boleh, belakang boleh. Terus nopo mawon jenengan waos. Bahkan jenengan tidak paham apa itu artinya, apa itu maknanya, bahkan cuman alif lam mim ha mim alif lam ra nun niku berpahala dan hitungannya niku per huruf kan ngoten gitu. Tapi nek sing wau jenengan berharap pahala mengkirin kedah dicek artinya sudah benar ndak dengan kaidah Islam, dengan akidah Islam. Berlebihan enggak dalam memuji makhluk? Nah, yeah. Benar enggak ini maknanya sesuai dengan akidah yang benar? Atau buatan angger judule sholawatan itu. Niki nek kula jelas ngeten iki enten sing melintir ten medsos. Oh kita menungso sing anti sholawat. Mboten anti sholawat. Nek sholawat itu jelek kok. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad. Niku pun cetha enten dalile. Mboten, kita ndak anti itu. Tapi nek judule sholawatan. Oh niku lho. Niku kan berarti pujian kepada orang yang dibikin. Nah, maka ketika jenengan mau melafadzkan itu, nggih, jenengan wajib tahu artinya. Nah, tapi nek Quran, nggih, sanggen-gen jenengan bika, sanggen-gen jenengan mulai membaca alif lam mim nun, alif lam ra, nah niku semua dapat pahala. Walaupun tidak tahu artinya. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, warahmah rahmat. Faman lam yaghtanimhu famata yaghtanimu. Kalau orang ini tidak bisa manfaatkan Ramadan besok ini, nah, ini mungkin konteksnya nek pas cedonge. Nek Ramadan ini tidak mau manfaatkan, terus kapan gitu. Makanya nanti dalam kajian yang lain saya bikin judul niku kalau ini Ramadan saya yang terakhir. Nah, karena memang faktanya jenengan mungkin bisa melihat lagi ya, 1 tahun ke belakang. Mungkin ada teman saudara jenengan, tetangga jenengan yang Ramadan yang lalu masih bareng-bareng tak niki piye ini pun mboten enten. Oh iya si fulan kae biasane nek majelisan ning sebelahku saiki ya ora enek wong iki. Berarti bisa jadi tahun depan kita yang enggak ada. Makanya jadikan ini sebagai kenangan terakhir, kenangan terindah. Tentu indah berdasarkan Quran dan Sunnah, mboten sing aneh-aneh. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Niku hadis yang pertama atau dalil yang pertama. Hadis berikutnya, dalil yang kedua, yaitu ada aminnya Jibril dan Nabi atas doa yang isinya adalah laknat atau doa minta celaka buat 3 orang. Sehingga ini berarti menunjukkan sebuah kerugian. Sehingga agar kemudian jangan sampai kita rugi, jangan sampai kita melakukan 3 ini. Dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an, beliau meriwayatkan, qala Rasulullah SAW, bersabda Nabi SAW, ahduru al-mimbar. Datangkanlah mimbar. Jadi Nabi minta mimbar. Mimbare Nabi niku undak-undakan ngoten tok. Mboten enten podiume. 1 2 3. Nih jaya mirip kados ten Fatimah niku nek Masjid Fatimah Solo niku kan tapi gede banget niku. Mboten ageng kok, namung undak-undakan ngoten tok. Mimbare di mimbar. Jadi kalau mau ngisi dan di situ banyak kaum muslimin, nah, biar bisa rada napa istilahnya kelihatan, nah, maka butuh mimbar. Dan ini juga mimbar. Maka kami pun mendatangkan mimbar. Kemudian yang terjadi fahadorna mimbar, kami datangkan mimbar falam martako darojatan. Terus mimbar Nabi ini undak-undakan, cacai 3, tunggal kali 3. Begitu beliau naik ke undaan yang pertama, kemudian
Falam martaqa darajatan, undaan yang pertama. Qala amin. Nabi mengatakan amin, bersabda amin. Kok ngendikan amin nih? Para sahabat pun madhep ngoten. Kan ngidak mimbar niku setunggal amin ngoten. Kok amin? Falam martaqa darajatan saniyah. Qala amin. Naik ke undaan yang kedua. Amin. Amin lagi gitu. Kan biasanya kalau amin itu kan pasti ada awalannya, ada ucapan di awal, ndonga nopo atau ngendikan nopo terus terakhirnya amin ngoten to. Niki mboten enten yang kertas tiba-tiba begitu naik amin, amin. Sumartaqad darajat salisah, naik ke undaan yang ketiga, qala, beliau bersabda lagi amin. Beliau mengucapkan lagi amin. Falamma nazala, begitu yang disampaikan sudah selesai, beliau turun. Nggih, fakulna, kami bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laqad sami'na minkal yaum say'an ma kunna nasma'u. Kami tadi itu mendengar dan dengan mengucapkan amin, tapi ada poin lain yang kami itu tidak tahu, tidak dengar. Nah, minta dijelaskan. Karena amin itu biasanya ucapan yang terakhir setelah depannya ada. Ya mugi-mugi ngeten amin kan ngoten ta biasanya. Nah, maka qala, kata Nabi, inna Jibril alaihi salam aradoli. Jibril mau ngetok. Nah, ngetok niki berarti nek sahabat tadi ngendikan, "Nek pokoke tenopo," berarti sahabat tidak lihat. Walaupun nanti dalam riwayat yang lain Jibril itu pernah menjelma menjadi sahabat dalam bentuk manusia, dan yang dipilih itu adalah Dihya al-Kalbi. Dihya al-Kalbi ini salah satu sahabat yang termasuk yang paling ganteng. Nah, terus di antara sahabat-sahabat ada yang mukanya, wajahnya termasuk paling ganteng, yaitu namanya Dihya al-Kalbi. Nah, beliau dalam kasus hadis ini, Jibril datang menampakkan diri tapi tidak dilihat oleh para sahabat. Nabi mengatakan, ya inna Jibril alaihi salam aradoli. Lagi wae mau ki Jibril ki ngetok. Ning sing ketok ya mung ning aku tok. Faqala, terus Jibril mengatakan, dan liman adraka Ramadan falam yukfar lahu. Bukan itu artinya jauh. Jauh dari mana? Rahmat Allah. Apa yang maknanya jauh dari rahmat Allah? Laknat. Makanya kalau ada hadis la'anallah, la'anna Rasulullah gitu kan. Nah, itu maknanya dijauhkan dari rahmat. Nah, rahmat niku maknanya luas, semua bentuk kebaikan. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat, kesehatan, kemudahan, rizki, jauh dari masalah, jauh dari orang-orang jelek. Kemudian hidayah, puncaknya nanti adalah dimasukkan surga. Itu semua rangkaian dari rahmat. Nah, makanya Allah disebut dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu juga akar katanya juga akar kata dari rahmat itu juga, yang nanti yang diberikan itu berupa rahmat. Nah, cuman Ar-Rahman ini rahmat di dunia kepada semua makhluk, orang Islam bukan Islam, binatang, tumbuhan. Nah, kalau Ar-Rahim ini rahmat yang akan diberikan di akhirat, yaitu kenikmatan surga yang hanya akan diberikan pada orang beriman. Nah, tentunya sing ngeten iki niku maksimal cuman 1% dari rahmat Allah. Niku di dunia, niku ngeten iki bentuke. Nah, nanti di akhirat 99% itu menunggu orang yang beriman. Sampai puncaknya orang beriman yang sangat jelek, tapi mboten jelek mukanya nggih, jelek akhlaknya, jelek amalnya, tapi dia punya tauhid yang benar, itu diselamatkan dari neraka dan diberikan kenikmatan 10 raja dunia. Nah, itu puncak dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertauhid itu tetap selamat. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kembali ke sini. Maka dan liman adraka Ramadan, jauh nih orang dari rahmat, yaitu orang yang ketemu dengan Ramadan falam yukfar lahu. Kok keluar Ramadan enggak diampuni? Iki wong adoh nih, adoh saka rahmat nih. Fakultu, kata Nabi, terus aku mendengar gitu ya aku bilang amin gitu. Kemudian falamma rokitu asaniyah, ketika aku naik ke undang-undangan yang kedua, qala, dia ngucap lagi, dan liman kirta indahu falam yusolli alaik. Jauh lagi itu dari rahmat orang yang namamu disebut tidak mau sholawat. Nah, niki wau kembali kita dulu, sholawat kali sholawatan, benten nggih. Nek sholawat niku nggih njenengan mendoakan Nabi saja dengan lafaz-lafaz yang memang ada di dalam Quran dan Sunnah. Pramila ketika ada ustaz penceramah, pengkhotbah, atau mungkin pas ngobrol gitu kan, wah Nabi Muhammad ki, wah ngoten niku jenengan alon-alon mboten napa sallallahu alaihi wasallam.
Kenapa dikatakan jauh? Karena nanti dalam hadis yang lain, man shalla alayya sholatan shallallahu alaihi asron. Siapa yang bersolat padaku satu, maka Allah akan balas 10. Kok boten kersa ngendikan, tutupnya itu susah untuk dibuka, sekedar ucap seperti itu, maka niku orang yang bu'd dan jauh dari rahmat, rugi. Boten angsal hidayah. Nah, padahal nek didongake 10 kali, niki napa cara duit jenengan mesti kersa. Nah, selawat pisan untuk 100 itu. Niku mesti kersa. Tapi gading niki mboten duit ra ketok moto, akhirnya kerep lali. Ning niki terus disampaikan sama Jibril, bu'dan niku wong jauh dari rahmat, jauh dari petunjuk, jauh dari kebaikan. Makanya jenengan nek pengaosan nggih, Pak Ustadznya bilang Nabi Muhammad njen batin mawon sallallahu alaihi wasallam. Mboten usah kados sing ten masjid-masjid niku. Oh mboten usah ngoten niku. Bengok-bengok ngoten niku mboten usah nggih. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fakultu amin. Maka aku kemudian ucapkan amin ketika Jibril mengatakan yang kedua itu. Falamma raqitu as-salisah, ketika aku naik pada trap atau undaan yang ketiga, qala Jibril mengatakan bu'dan liman adraka abawahul kibar indahu au ahaduhuma falam yudhilahul jannah. Sungguh celaka, sungguh jauh dari rahmat anak-anak yang dititipi orang tuanya sudah sepuh tapi kok enggak diopeni, enggak dirawat, baik satu ataupun dua-duanya, dan tidak bisa menjadikan sebab masuk surga, niku bocah ciloko. Kata Nabi, amin. Pramila Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, nggih, ketika ini terucap maka semua diaminkan Nabi SAW. Kemudian Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan fi hadzal hadis dalilun ala idomi haqqu Ramadan. Kita sudut pandangnya Ramadan mawon ya, tidak membahas yang dua yang lainnya. Bahwasanya hadis ini menjadi dalil tentang agungnya hak Ramadan. Wa anna man adrakahu wa lam yukfar lahu fa huwa mahrumun ghayatal hirman. Maka siapa yang menemui Ramadan, mendapatkan Ramadan kok tidak diampuni, inilah orang yang terhalang dari kebaikan, terhalang dari rahmat, terhalang dari banyak hal yang sudah Allah janjikan. Id lam yaghnam min musimil maghfirah syai'an. Bahwasanya ia terhalang dari hal yang sangat besar, yaitu musim ampunan pada waktu Ramadan. Wa da'a alaihi Jibril, makanya Jibril kemudian mendoakan doa laknat wa ammanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad mengaminkan fahada min aqdomil wa'id. Maka ini buat orang yang masih punya hati, punya iman, harusnya bisa dijadikan pepeling, pengingat kalau ini adalah ancaman yang aqdom, yang sangat besar, paling besar. Ada seorang nabi yang tidak pernah mengeluarkan kata-kata miso-miso ibaratnya, niku kok kemudian sampai mengaminkan laknat, itu berarti kan niki perkara besar. Nah, Alhamdulillah Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, orang yang memperhatikan ucapan Nabi ini pasti nggak akan membuat manuver-manuver yang justru mendatangkan laknat itu tadi. Oh, ini kira itu toh, naudzubillah. Nah, ngoten kedae nek orang bertakwa niku ngoten niku. Nah, kemudian yang ketiga, penyebab kenapa kok tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Maka niki saya mengumpulkan beberapa. Yang pertama yang jelas ya tidak berpuasa. Namanya orang tidak berpuasa ya tidak mungkin dapat ampunan. Makanya kalau ada orang yang menerjemahkan Idul Fitri kembali kepada fitrah, walaupun itu kurang tepat, Idul Fitri itu maksudnya kembali makan. Tapi walaupun begitu, nanti ada hadis-hadis yang menyebutkan kalau amal-amal di bulan Ramadan itu menghapuskan dosa, yang berpotensi juga memang pas Idul Fitri itu bisa menghapuskan dosa-dosa sehingga kayak kembali kepada fitrah. Cuman pas Idul Fitri gayenge ra ukur, ketok sing paling seneng, paling happy lah kok delalah pas poso ndak poso. Nah, itu ndak ketemu nih. Sebab akibatnya ndak dapat. Artinya ketika panjenengan ngersake kondisi yang sangat bahagia di bulan Idul Fitri, pastikan karena kemenangan panjenengan sudah berjuang sebulan, bukan karena napa wis ra poso, yes mboten nonton, tapi karena alhamdulillah Ramadan tak lalui dengan sukses, tarawih ora bolong. Nah,
Quran ora luput tak cekel bendina. Sedekah rakyatan 1.000 rutin bar subuh napa bar napa ngoten to. Terus napa enten kesempatan niki niku selalu hadir majelis yang ada ikut. Nah, ngoten. Itu harus dijadikan capaian-capaian. Nah, kalau niku sudah jenengan lampahi, insya Allah niku Idul Fitri niku bunga karena memang menjalankan apa yang menjadi haknya Ramadan tadi loh. Yaitu bulan untuk mengejar ampunan, mengejar rahmat. Tapi nek mung mergo Idul Fitri sesuk klambine anyar, tok THR, terus ketemu anak putu, niku normatif niku. Artinya nggak perlu nunggu Idul Fitri nek memang punya duit nggih mundhut rasukan enggal, putrane putune saged mantuk ningali mbae, niku nggih saged mawon bingah. Tapi nek bingah karena niku karena mendapat ampunan Allah, nah niku nggak bisa kecuali di bulan Ramadan. Makanya pastikan kebahagiaan jenengan itu bukan soal dunianya, tapi soal akhiratnya, soal bagaimana jenengan sudah bisa melalui Ramadan itu dengan penuh perjuangan luar biasa. Biar berjuang mas, ngene Baitur Rahman tarawih sak juz kok. Ning masjid liya Qiyamul Lail ning kene tarawih sak juz kok. Nah, nek jenengan sakit nyabari niku menjadi karunia besar. Nah, tapi nek sak juz ki angel nih Mas. Bu, Pak. Tarawih niku jangankan jenengan sudah susah berdiri. Nggih, jenengan masih bisa berdiri pun jenengan boleh tarawih dengan duduk. Karena itu bukan sholat wajib. Nah, sehingga jenengan pahami nggih, bukan karena sakit, mung karena kesel itu. Sak juz kan kesel. Jenengan nyandak kursi, jenengan ket rakaat awal niku Allahu Akbar jenengan ngangge kursi, boleh. Banyak kemudahan dalam tarawih niku. Makanya jangan dengan alasan sak juz terus jenengan malah kabur. Bu kok ora tau ketok to. Ning ngene sak juz to, golek sing kono kae lho. Ono kae senajan 23 juz kan rakaate tambah akeh ganjaran tambah gede, tapi 5 menit rampung. Niku sing sanjang sinten. Mboten angsal. Salat niku nek mboten tumak ninah nggih, zong niku mboten angsal pahala belas. Karena salat niku intinya nggih napa? Intinya nggih tumak ninah. Kalau kemudian enggak tumak ninah ya batal salatnya nggih. 5 menit terus rampung niku 23 niku mboten bener. Semanten ugi ketika jenengan sudah menyelesaikan 11, mboten usah ditambahi ngantos 23 mboten usah. Lho kok ngono Mas? Nabi yang ngendikan, Nabi sudah mengatakan man qoma ma'al imam hatta yansorif, sapa wonge sing salat karo imam nganti rampung, berarti kan ngantos witir, ampun witir kondur, ngantos witir. Kutiba lahu qiyamul lailah, tercatat salat semalam suntuk. Pramila nek umpamane mriki 11 nggih, mang rampung ke ngantos 11. Nek saya menyandak kursi, ya, makanya dulu tuh sahabat tuh sampai ada yang senderan tembok, milih senderan tembok. Ya. Nah maka dari situlah, ketika jenengan sampun selesai di masjid niki 11 niku pun tercatat sholat terus sewengi utuh niku. Nah, tinggal pulang istirahat besok sahur ngoten. Nah tapi aku pengen sholat meneh monggo, ning mboten usah ngangge witir ngoten. Lah berarti tak tambahi 23 entuk nggih angsal, tapi nek penggalih jenengan dengan nambah niku mungkin jenengan langkung sae tinimbang mung 11 niku klentu. Soale niku 11 kalih imam niku pun cekap. Berarti nek aku ketawal melu sing masjid 23 nggih angsal, ning mang rampunge ngantos 23. Mungkin enten kualiane, biasa 11 masjid 23 11 mulih. Nah niku klentu nggih gitu. Kedah dirampungke kalih Pak Imam ngoten. Terus sing nambahi niku nggih jane nggih mboten perlu, sing ngurangi nggih tambah ra perlu mboten angsal. Jadi dirampungke. Tapi nek memang enten urusan monggo ning mboten kecatet salat semalam suntuk kan ngoten. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Terus ketika orang itu tidak puasa di bulan Ramadan niku rugi. Termasuk yang tadi saya bilang nggih panjenengan yang sadean daharan sarapan, angkringan, gorengan, gembukan itu nek saged nyuwun tulung ya. Kula memberikan nasihat buat diri saya secara pribadi dan panjenengan juga mang tutup. Bikae mungkin nek sonten napa nek pas sahur. Ngoten, ampun dibikak siang-siang. Kemudian
Yang termasuk rugi lagi orang yang tidak tarawih. Nah, tarawih pantun derek aja tinggal amin amin Allahu akbar derek mboten sah menggalih sing diapalke napa ngene. Maka gak ikut niku nggih rugi. Kemudian tidak mencari Lailatul Qadar. Wong pun cetha rumuse Lailatul Qadar niku 10 hari terakhir, 10 malam terakhir, malamnya malam ganjil. Pun cetha niku. Pak, engko ning mall yo, lho, iki malam ganjil, Pak. Mall iki justru diskonnya pas malam ganjil. Alah. Gusti Allah paring diskon pas malam ganjil supaya dosa diampuni jenengan malah ngalahke urusan donya. Lah to nek jenengan ngersake blonjo, shopping ngoten niku siang mawon, napa sonten, napa enjing ngoten niku. Dalu niku pun fokus mawon soal ibadah, soalnya judulnya Lailatul Qadar. Lailah niku artinya malam. Ya terus enggak bisa Lailatul Qadar jenengan. Oh, sesuk wae Pak doyak nganggo salat duha, nganggo maca Quran sesuk wae. Sing bengi iki pokoke shopping sik. Soale lotemat nek poso ngene iki bukake nganti jam 11 Pak ngono. Malah iki niku nek enten ngoten niku garwa jenengan mang cekel niku mbune niku terus mang wacake ayat kursi. Ajenge setane melayu. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk orang yang merugi adalah tidak bertobat dari dosa-dosa. Dek wau kula gadah jadwal isi khotbah niku ten Karanganyar menika terus di WA kali Mas Rano. Tat ngisi ten LP siap sing Karanganyar kula undur. Karena saya melihat nek sen mriku niku kados jenengan nonton lah pun biasa ngaos. Nggih pun istilahnya kiai saya lah. Nek ten penjara niku kan cara wong niku cara rumah sakit kan wong lara-lara to niku. Nah, saya dahulukan. Nah, tema saya menyambut Ramadan dengan taubat. Yes, pokoknya kula gojlok entek-entekan nggih enten sing mung meneng wae guyang-guyu nggih enten sing rampung niku nyalami karo nangis-nangis nggih enten. Artinya ya itulah usaha kita nggih. Jane LP niku jane lho, jane. Nek aran kula kan nyekolahke bocah nang pesantren. Niku jek gagas bayar SPP, jek dadak nukokke iki nukokke kuwi jek nyangoni gitu kan. Niku jane lah pesantren niku pun pesantren LP niku jane pun pesantren gratis niku. Sing makani negara gitu. Kudune lho medal king mriku kan dadi napa piyai sae, syukur-syukur dadi ustaz. Ustaz jebolan LP ndak apa-apa toh gitu kan mantan preman dadi ustaz kan ndak apa-apa. Tapi lah kok malah metu king mriku seminggu nyolong pitik meleh, nyolong mobil meleh, nyolong motor meleh gitu. Berarti kan sebenarnya ada hal yang kurang gitu loh Pak. Dan mriku niku cara masjid sak menten niku jamaah niku luwih akeh timbang masjid. Ning masjid alit sih. Terus ten mriku enten kantor-kantor niku enten teras-teras niku sing jamaah niku nggih tekan teras-teras niku. Terus sampai penuh sepenuh itu gitu loh Pak. Dan niku mayoritas orang Islam saudara kita. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala nggih pentingnya bertaubat di bulan Ramadan. Sehingga jenengan nek masuk bulan Ramadan dengan sudah bertobat niku cororan selabut niku pun jenengan dekek pun jenengan selehke. Sehingga jenengan mengke melampah ten masjid niku enteng, nyandak Quran niku abot enteng. Quran tenrak niku kadang niku arek ndudut ngene kaya abot banget. Karena niku lho masih ada beban dosa yang belum diselesaikan. Lho berarti nek aku kudu muter njaluk ngapura maha lahir batin nggih mboten kedah. Tapi nek misal nyoto-nyoto enten tanggi jenengan, sederek jenengan ya jenengan niku sebelum Ramadan niku memang benar-benar bermusuhan. Nah, monggo niku disambung lagi silaturahminya, disambung lagi hubungannya, dimintakan lagi maafnya. Tapi mboten kedah. Ten pundi-pundi lahir batin ya lahir batin mboten kedah ngoten nggih. Niku nggih mboten enten sunahe. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk yang merugi lagi adalah orang yang tidak menjaga sholat jamaahnya. Cetot-cetot dalem, longgar gitu kan. Libur, bahkan mungkin sudah purna, angsal transferan ben wulan gitu kan. Kok tinggal di masjid aja mboten kersa. Bahkan ya Pak, kalau umpami bener-bener mboten enten gawean saestu-estu mboten enten kegiatan yang jenengan harus lakukan di hari itu. Misal bar subuh jenengan ten masjid, nggih pamit kali garwane nggih. Bu aku tak ning masjid, kowe nek golek aku ning masjid, nek tamu ning masjid, nek wong butuh ning masjid, pokoke aku ning masjid. Ah niku bar subuh niku nggih di masjid maos Quran, mungkin nek ngantuk nggih nglekat sekedap, mungkin sejam napa setengah jam bar niku wungu lanjutke maos Quran melih, pun mlebet napa
waktu duha ya salat duha, bar niku maos Quran melih, ngoten. Atau santri-santri niku lho, ndak apa-apa. Terus kayak itikaf tapi yang dimajukan itu, ndak apa-apa. Kalau emang ndak ada urusan gitu. Tapi nek enten urusan nggih monggo. Artinya jenengan mau ketemu orang, mau apa nggih monggo, ndak apa-apa. Aku nek urusan Mas. Enten apa Pak? Mancing. Lah gawean mancing dilakoni, Pak. Nggih. Kula gadah rencang niku to, Pak. Entane ya melu mancing. Lah rencang kula ya ora patek seneng mancing. Melu mancing ten Kedung Amba mriko. Wong liya entuk daerah itu trane ra bakat mancing. Wanyel itu. Wah, siapa yang entuk aku ra entuk kan. Ya jenenge wong ra tau mancing kan mungkin nggih mboten ngertos trike, mboten ngertos umpane, mboten ngertos carane ling juncalke sisih ngendi, iwak ki biasa ten sebelah pundi lho. Akhire dhek mlipir, Pak, mlipir tengene bakul iwak niku. Piro sakmene iki niku. 35 jaman semonten terus e. Tak tuku kabeh Mas. Wis tak tentengi wetenge wis guyu-guyu kae. Wih, ora iso mancing kok akeh lho. Lah kae lho bakule. Artinya kalau kita berpikir secara untung rugi, kita menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk seekor dua ekor. Kalau nanti lho, nek ahad niku kan kadang sok niteni piye-piye itu arah Gajah Mungkur. Mengke sonten menjelang maghrib atau sakbare maghrib niku balik. Yang mereka balik ten arah Solo ya, mungkin piyai Mojo Songo, mungkin piyai pundi wonten mudeng. Niku kanthi kula oyak lho. Kula oyak niku tenggen motore miyo napa-napa niku ulame niku namung setunggal namung kalih. Kula mbatin iki wektu sekian jam mung entuk loro iki. Mbok ya apa dinggo nyambut gawe apa ngono malah iso mbok tuku 5 kilo. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala nggih. Nah itu cuman hobi sekali-kali ndak apa-apa. Kula ten kolam ten inggil lantai 3 niku. Bocil kula niku kadang nek usrek ngono mancing di mana? Di atas lah masa mancing ning kali. Terus mancing entuk sithik ngono. Kurang akeh nyebur ngono. Boleh. Nyebur. Betul serok. Angsal, lele 700 wis didungke wetengen gitu kan. Pak aku ora keduman lah, liya njenengan tebih kok. Lompat kali. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Sehingga sangat rugi orang yang kemudian tidak bisa memanfaatkan hari-harinya untuk banyak tinggal di masjid, termasuk nggih bibar subuh niku kan enten napa kultum, pengaosan atau apapun lah namanya nggih. Panjenengan bisa mirengaken. Nah, bariku mungkin pun rampung terus ustate pulang, nah, jenengan bisa tinggal dikir wirid, ditunggu sampai suruh sholat 2 rakaat. Tercatat napa? Haji umroh tamaman. Dapat pahala haji umroh sempurna. Boten punadan. Boten kedah ngetokke arta, boten kedah napa saya boten kedah ngantri ya, entuk pahala setara haji dan umroh. Ngoten. Ning nggih meling kalih piyai ten dalem, Bu, aku pokoke mulia engko ngenteni suruk 6:30. Oh iya Pak, ra apa-apa. Ngoten ampun kemudian mboten enten lakalam balas salam mungkin digoleki bingung. Pakmu ning ndi yo? Nduk, ten ngertos, Pakmu ilang. Terus lapor ten grup RT, tekan pundi-pundi jebule ten masjid. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, wabillahi mekaten rumiyin yang bisa saya sampaikan.